أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barakah kita berselawat dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sempurna iman dan yakin kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seorang kalian sehingga adalah aku yang lebih dia cintai, melebihi dia mencintai orang tuanya sendiri, melebihi dia mencintai anak-anaknya, melebihi dia mencintai seluruh manusia. Maka adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya wajib atas kita, dan mencintai kita kepada Rasulullah itu harus melebihi kita mencintai kedua orang tua kita, anak kita, pasangan kita, dan seluruh manusia. Pada masa Nabi, seluruh sahabat, maka seluruh sahabat itu cinta kepada Nabi tidak diragukan lagi. Luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Mereka memandang wajah Nabi, mendengar suara Nabi, melihat indahnya akhlak Rasulullah. Mereka melihat mukjizat yang ada pada Rasulullah. Maka kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa. Mereka habis-habisan kepada Rasulullah, menghabiskan jiwa, raga, harta untuk Rasulullah SAW. Mereka sahabat berani mati untuk Rasulullah SAW. Itu cinta sahabat. Kemudian sahabat ini memiliki anak tabiin, ngarannya kada berjumpa lawan Rasulullah. Maka mereka sahabat pun kepada anak-anak mereka tabiin menanamkan cinta kepada Rasulullah. Mendengar langsung dari sahabat, dari apa nih tentang Rasulullah. Maka para tabiin pun juga cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Nah, kemudian setelah masa itu
Ya kah? Umat-umat Islam berkuranglah sudah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada bertemu lagi lawan Rasulullah. Maka umat-umat Islam ini kurang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang raja Malikul Muzaffar Abu Sa'id. Beliau memperhatikanlah rakyat beliau, umat-umat Islam ini kepada Rasulullah, kepada agama Islam ini kurang berpegang, kurang cintanya. Lalu bagaimana beliau supaya umat Islam ini kepada Rasulullah cinta, semangat lagi lawan Rasulullah, mencintai, memperjuangkan agama Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, apa caranya? Maka Allah mengilhamkan kepada beliau untuk bahwa mengadakan perayaan untuk mengingat Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Ya, maka beliau ini memiliki program bagaimana caranya supaya umat Islam ini kembali bersemangat mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, ya, membela agama Rasulullah. Maka beliau di bulan Rabiul Awal, ya, jadi beliau inilah Raja Malikul Muzaffar Abu Sa'id yang awal-awal mengadakan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang beliau maksud dengan memperingati ini kembali semangat umat Islam ini mencintai Rasulullah. Ya kan? Maka di majelis peringatan ini dibacakan Al-Quran, ayat-ayat tentang kebesaran Rasulullah. Ya kan? Kemudian ulama-ulama beliau perintah untuk menyampaikan tentang riwayat-riwayat Rasulullah. Maka beliau mempersiapkanlah dana untuk perayaan memperingati Maulid Nabi ini 300 dinar. Ya, 1 dinarnya 4 gram emas. Wah, ini berapa emas dah? Berapa juta? 10 juta. Segarapnya berapa? Segarapnya 4. 1 dinarnya 4 gram. Segarapnya, wah, ini emas 2,5. Nah, berarti 4 gramnya ini 10 juta nih. Satu dinarnya 10 juta kali 300.000 sama dengan banyak yang melihat. Nah, maka disembelihlah pada masa itu 500.000 kambing, 10.000 ayam, 100 kuda. Kuda disembelih juga. Boleh aja kuda makan kuda. 100.000 keju dan 300.000 piring yang berisikan manisan-manisan. Nah, maka setelah itu senantiasalah umat-umat Islam
Ya kan mereka merayakan dengan kelahiran Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal hingga menyebar ke seluruh dunia Islam kemana-mana sampai ke kita. Maka nampaklah dengan perayaan Maulid itu, nah umat-umat Islam kembalilah kepada Rasulullah, mencintai, ya semangat kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan ilmu-ilmu Rasulullah. Berkata Imam Ibnul Jauzi, min khawasi qiraati maulid syarif annahu amanun kamun fi tilkal am wa busyra ajilah binailil baghiyah wal muram. Di antara keistimewaan pembacaan Maulid Nabi, ya Maulid Nabi itu judul, ya bahasa kita, riwayat kehidupan Nabi sejak lahir, ya beliau berdakwah diutus menjadi rasul sampai wafatnya. Itu yang diceritakan kalau diberi nama Maulid Nabi. Maka kata beliau, siapa di antara keistimewaan pembacaan Maulid Nabi, bahwasanya dengan barakah itu, dengan barakah kita menyebut Nabi, memuji Nabi, mengesahkan Nabi, berselawat atas Nabi di bulan Rabiul Awal itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, ya kesejahteraan satahunan. Jadi kalau masa Nabi belum ada peringatan Maulid, Nabinya ada, ya kan? Senantiasa di hati sahabat itu Rasulullah. Di masa tabi'in masih di kecintaan kepada Rasulullah. Nah ya kan, masa yang setelahnya itu maka cintaan kepada Rasulullah berkurang sudah. Karena andai ada peringatan Maulid ini, jalan mana kita hendak mencintai Rasulullah, ya kan? Dengan peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal inilah, ya setahun sekali kita kembali menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya kan? Isinya isi Maulid lah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang kebesaran Nabi, dibacakan riwayat hidup Nabi. Cuma kita kada paham bahasa Arab, lalu diadakan guru, diundang guru, lalu guru yang menyampaikan sebahagian akhlak-akhlak Rasulullah, keistimewaan Rasulullah. Berkata Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansari, ini seorang ulama. Beliau bercerita, aku memiliki tetangga seorang perempuan dan dia memiliki anak. Maka ibunya ini meninggal dunia. Lalu si ibu ini meninggalkan warisan harta hanya, ya kan, termasuk orang yang hidup sederhana, memiliki harta hanya 1 dinar. Ya kan, 1 dinar. Itu peninggalan mama, hasil mama menenun. Lalu kata si anak ini, aku tidak akan menggunakan harta ini kecuali yang bermanfaat untuk akhirat. Ya, ada digunakan untuk dunia, yang nilainya dunia. Maka si anak ini suatu hari berjalan
dengan untuk menunaikan keperluannya, ternyata melewatilah dengan jamaah yang mengadakan maulid. Maka si laki-laki ini, si anak ini pun berhenti. Yang empat hadir di majelis maulid itu. Nah, walhasil selesai majelis pulangan masing-masing. Lalu malamnya si anak itu bermimpilah di dalam tidurnya seakan-akan kiamat sudah terjadi. Mimpi kiamat. Lalu ada orang yang berseru, malaikat berseru, si fulan bin si fulan silahkan masuk surga, si fulan bin si fulan silahkan masuk surga, dipanggil. Ya kan, si fulan siapa? Si fulan orang-orang yang hadir di majelis maulid tadi yang dipanggil. Si laki-laki, si anak tadi ada juga di antara mereka. Maka kata malaikat, sesungguhnya bagi kalian Allah siapkanlah istana di dalam surga, masing-masing mendapat istana. Maka si laki-laki itu melihatlah surga dan melihat istana-istana di dalam surga, luar biasa indahnya dan nikmat-nikmat yang luar biasa. Lalu si laki-laki tadi, si pemuda, si anak tadi, anak dua masuk ya ke dalam istana. Ternyata oleh penjaga surga ditegah, ada boleh masuk. Kata penjaga surga, sesungguhnya tidak ada bagi engkau di sini istana engkau. Semua istana di sini disiapkan kepada orang yang dia memperbuat maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kah, walhasil terjaga dari tidur keesokan harinya. Maka si anak tadi, si pemuda tadi, maka dia menggunakan harta peninggalan mamanya yang 1 dinar itu untuk memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengadakan maulid juga, mengundang jiran tetangga, ya, mengundang tuan guru, menyampaikan ceramahnya. Lalu si laki-laki itu setelah selesai acara mengadakan sambutan. Si laki-laki itu memberikan sambutan, lalu menceritakan tentang mimpinya tadi. Maka seluruh jamaah yang hadir di peringatan maulid itu seluruhnya gembira ya dengan mimpi ini. Maka dia berniat, si laki-laki itu akan setiap tahun mengadakan memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu si laki-laki itu tidur. Di dalam tidurnya bermimpilah berjumpa dengan ibunya yang sudah meninggal tadi. Maka dilihat oleh si anak, ibunya itu di dalam perhiasan surga dan pakaian surga. Lalu si anak itu menjabat tangan mamanya dan mencium tangannya. Lalu si mama mencium dahi si anak, si mama.
Lalu kata si mama, jazakallah khairan ya waladi, semoga Allah membalaskan kepada engkau kebaikan wahai anakku. Sesungguhnya Allah memberikan kepada aku kerajaan dalam surga. Allah memberikan kepadaku nikmat-nikmat surga. Lalu kata si anak, dari mana mak? Sebab apa Allah memberikan kepada pian surga? Lalu kata si mama, dengan berkat engkau menggunakan harta warisan aku yang 1 dinar itu untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, riwayat tersebut ada di dalam kitab Targhibul Musyafin, nama kitabnya, di bayani manzumah bagi Sayyid Al-Barjanji Zainul Abidin, bagi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Ada tulisannya di situ kitab Sidin. Nah, kemudian berkata Habib Usman Batawi, Habib Usman yang menyusun kitab Sifat 20, Habib Usman Batawi, beliau ada juga menyusun kitab Maulid, cuma bahasa kita, bahasa Indonesia. Ngaran kitabnya Az-Zahrul Basim di Aqwali Ibnil Qasim. Ya, Maulid ya, tapi bahasanya bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau itu adab bagi orang yang menghendaki merayakan Maulid Nabi. Kata beliau, diharapkanlah kepada orang yang mengadakan Maulid Nabi, diharapkan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan mendapat pahala yang besar, dengan syarat melaksanakan Maulid Nabi itu dengan adabnya. Ya kan? Jangan sampai kada adab. Karena peringatan Maulid ini Al-Quran yang dibaca, riwayat Nabi yang dibaca, salawat salam atas Nabi yang dibaca. Jadi dengan adab. Kata beliau yang pertama, hendaklah membaca peringatan Maulid itu di tempat yang terhormat seperti masjid, langgar atau rumah. Ya kan? Jangan di diskotik atau di bioskop mengadakan Maulid juga. Jangan ya, di tempat yang terhormat. Yang kedua, di tempat itu jangan ada patung. Jangan ada patung. Dan jangan ada binatang-binatang. Di tengah mana ibat binatang. Atau jangan ada di tempat yang diadakan Maulid itu gambar-gambar yang membuka aurat. Di rumah kita mengadakan Maulid, misalnya hibah, jijir gambar artisnya yang membuka aurat itu, jangan ada ya kan, dipaculi dulu. Betuntung kan anak pulang, jangan buang bisa kali. Kalau gambar-gambar guru-guru kita, ulama, ada apa itu? Yang ketiga, hendaklah orang yang hadir di peringatan Maulid itu jangan berduduk di kursi meja, ya kan? Jadi balapak, ujar Habib Usman Batawi, duduknya balapak, jangan duduk ke bangku peringatan Maulidnya nih.
karena itu bukan asal daripada aturan Islam. Yang keempat, jangan ada percampuran laki-laki dan perempuan. Jadi berpisah. Laki-laki khusus, binian khusus, jangan bercampur aduk, ya kan? Berpisah tempatnya. Yang kelima, jangan ada di tempat itu mainan-mainan yang diharamkan, alat-alat yang diharamkan. Apa? Misalkan ya gitar, yang keenam, jangan ada di majelis itu yang berbau busuk seperti rokok, cerutu, atau seumpama dekat kandang binatang. Ya, hendaklah di majelis itu diadakan ya kan yang harum-harum. Ya kita mandaki kambang, ya, atau dupa yang harum dinyalakan. Ya, harum-harum. Yang ketujuh, hendaklah di tempat peringatan Maulid itu disiapkan bau-bau yang harum seperti dupa atau bunga-bungaan. Yang kedelapan, hendaklah kepada seluruh yang hadir memperingati Maulid itu duduk dengan hadir hati dan khusyuk. Jangan sambil berselawat, jangan berkata-kata. Waktu pemaulidan baca maulid, jangan tumbur, jangan berpandir, buat apa? Khusyuk. Mohonnya nang paham lawan orang membaca maulid, paham tuh ya kan nyamannya, khusyuknya. Kita nang kada paham apa? Nah ya apa selawat berselawat lidah, jangan mahayal. Kemana pikiran? Usahakan hadirkan Rasulullah SAW. Ya kan, di antaranya menghadirkan Nabi itu menghadirkan kebesaran Nabi. Apa kebesaran Nabi? Mengingat ruh Nabi. Bahwa Allah mencipta ruh Nabi awal yang dijadikan Allah, dan dari ruh Nabi itulah Allah mencipta seluruh alam semesta. Itu menggadang kebesaran Nabi katanya, menggadang nur Nabi, menggadang ruh Nabi. Ya diriku alam semesta ini Allah menciptakannya dari ruh Nabi Muhammad, dari nur Nabi Muhammad. Ruh Nabi itu ya nur Nabi, hakikat Nabi. Yang ke-9, di waktu penyebutan lahirnya Nabi, hendaklah dia bangun berdiri dengan hormat. Yang kita asyarakat. Jangan berayun-ayun berlimpatan. Ya dia saja. Apalagi sampai berjoget-joget. Nah itu kata Habib Usman Batawi, di antara adab apabila kita mengadakan atau menghadiri peringatan
Maulid Nabi. Maka apabila kita melaksanakan Maulid Nabi dengan adab-adabnya ini, maka diharapkanlah kita mendapat pahala yang sangat besar dan mendapat syafaat Nabi. Tapi mengadakan Maulid juga judulnya nih, tetapi kada beradab. Nah ya kan, jangan diharap syafaat Nabi, jangan diharap mendapat pahala besar. Ada kalau beredar di HP itu, di HP beredar judulnya Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Balihonya nih sekali di pentas ya kan, ke pentas pulang sekali. Jadi atasnya orang berjogetan, sesuai itu orang berjogetan, joget dangdut. Ada lah di HP itu macam-macam ya kan. Judulnya peringatan Maulid Nabi. Soalnya artis membuka aurat ya kan acaranya kebut tunggal. Nah ya kan sesuai. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid ini, nah sebagaimana guru-guru kita, ulama-ulama kita, kayak presiden mengadakan Maulid lah. Ini khususnya kita memperingati Maulid di bulan Rabiul Awal. Sebenarnya kita memperingati Nabi ini setiap hari. Ya, bukan maksud kita di bulan Rabiul Awal aja mengingat Nabi, kada. Sebenarnya setiap hari, setiap bulan, setahunan, seumur hidup kita senantiasa mengingat Nabi. Cuma khususnya di bulan Rabiul Awal ini kita lihat di Sekumpul, ya kan, di Sekumpul. Semenjak beliau masih hidup, Guru Sekumpul ya kan memperingati Nabi. Malam Senin membaca Maulid Nabi. Setiap malam, kadang bulan Rabiul Awal aja, kadang setiap malam Senin. Kemudian wafat beliau terus diteruskan oleh dipimpin oleh Amin Habib sampai sekarang enggak. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita senantiasa meridhai merahmati. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah teruskan, ya Allah tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.